Meski tersisa bagian kakinya saja, kita akan banyak mendapati cerita 600 tahun silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Liamai. Jadi channel Liamai ini berisi tentang wisata, baik wisata alam, religi, sejarah, budaya, kuliner maupun belanja, atau wisata pendidikan teman-teman. Agar lebih semangat menampilkan video-video baru, Liamai mohon dukungan dari teman-teman dengan cara tonton atau komentar ya. Kalau mau subscribe atau klik lonceng notifikasi, malah alhamdulillah banget ya. Seneng deh kalau video-video yang disajikan ada manfaatnya buat teman-teman. Hari ini Minggu 28 Februari tahun 2021, kita berada di kawasan Dahanapura atau kota api loh. Apa ya kota ini? Namanya kok jadul banget, kayak zamannya acara di radio tahun 1987-an itu tuh drama radio kesukaan emak bapak kita, Sahur Sepuh, Satria Madangkara. Tokohnya ada Brahma Kumbara, Lasmini dan Mantili. Hehehe. Kita tidak berada di masa lalu loh. Lah emang kita nggak punya mesin waktu sih. Coba kalau ada, enak ya bisa mendapatkan fakta sejarah tanpa riset. Ngaco banget. Oke, kembali ke topik ya teman-teman. Nah, nama Dahanapura itu adalah nama kuno dari Kediri. Nah, tepatnya kita itu sudah berada di Candi Surawono, Dusun Surawono, Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nah, penataan tamannya cukup rapi dan terawat ya teman-teman. Ada kabar bahwa tahun-tahun sebelumnya itu candi ini kurang terawat, terkesan tandus dan belum ada pagar pembatas dengan permukiman warga. Kalau ini adalah batu andesit dari Candi Surawono, diduga bagian tubuh dan atapnya teman-teman. Jadi menurut juru kunci, candi ini tidak utuh akibat letusan Gunung Kelut. Seperti yang kita ketahui, Gunung Kelut adalah gunung aktif di Pulau Jawa ya. Sejak abad ke-15, letusan Gunung Kelut telah memakan korban lebih dari 15.000 jiwa. Letusan gunung ini pada tahun 1586 merenggut korban lebih dari 10.000 jiwa teman-teman. Dalam Nagara Kertagama, Candi Surawono disebut sebagai Surabana, merupakan pendarmaan penguasa Wengker bernama Wijaya Rajasa, paman Raja Hayam Wuruk. Masih ingat kan teman-teman, Raja Hayam Wuruk adalah Raja Kerajaan Majapahit. Jadi Wijaya Rajasa meninggal pada tahun 1388, sehingga dapatlah Candi Surawono diresmikan pada waktu upacara Srada 12 tahun kemudian, yaitu tahun 1400 Masehi. Mengenai upacara Srada sudah Liamai jelaskan di Candi Bajang Ratu ya teman-teman. Nah, siapa sih yang pertama kali melakukan inventarisasi mengenai Candi Surawono ini? Ternyata sejak zaman Belanda loh teman-teman. Jadi Huppermans itu yang pertama kali melakukan inventarisasi. Selanjutnya untuk langkah penyelamatan dilakukan pemugaran gitu, dilakukan oleh temannya yang lain, D.M. Verbeek dan Jenny Bell pada tahun 1908. Lalu diselesaikan oleh P.J. Perquin pada tahun 1915. Lama banget ya. Terus kena letusan Gunung Kelut, tertimbun lagi. Jadi habis dipugar tertimbun lagi gitu seterusnya, karena Gunung Kelut itu meletusnya ada polanya setiap berapa tahun sekali, 7 atau 20 tahun sekali gitu loh teman-teman. Nah, lalu pada tahun 1966 ditemukan kembali nih Candi Surawononya. Oh iya, Surawono itu berasal dari kata Suro yang artinya berani dan Wono itu artinya alas atau hutan.
Jadi meskipun sekarang hutannya sudah tidak ada dan menjadi jalan desa gitu ya, sebagian orang meyakini bahwa Surawono itu sebagai pintu masuk atau gerbang candi di Jawa Timur. Ini posisinya di halaman Candi Surawono, teman-teman. Masih banyak temuan-temuan yang diperkirakan berasal dari candi tersebut. Tapi sayang sekali ya, beberapa di antaranya kini sudah tidak ditemukan lagi. Antara lain patung ular yang beberapa tahun lalu itu masih ada di halaman ini. Nah, ini potongan-potongan dari Candi Surawono ya teman-teman. Jadi potongan kepala arca dikumpulkan dengan kepala, tangan dengan tangan, kaki dengan kaki, dan seterusnya. Begitu juga dengan bongkahan-bongkahan kecil, kemudian sempalan serta puing-puing yang lain. Pokoknya masing-masing itu dikelompokkan sesuai arah perwujudannya. Nah, terus masing-masing itu diberi nomor teman-teman. Jumlah seluruhnya itu kurang lebih 2000-an kata juru kuncinya. Kalau kita amati dari video-video sebelumnya mengenai candi, terutama bahan baku candi itu, jika terletak di dekat gunung yang aktif, biasanya materialnya adalah batu andesit. Tapi kalau agak jauh gitu, biasanya pakai batu bata, teman-teman. Kita selalu bayangin ya, kalau zaman dulu itu batu seberat dan segede itu ngangkutnya pakai apa kira-kira? Nah, kalau ini arca dewa ya teman-teman. Biasanya kalau arca dewa itu banyak aksesorisnya. Misalnya kalung, gelang, anting, atau sesuatu yang dipegang di tangannya gitu teman-teman. Tadi sebelah utara apa selatan teman-teman? Yang di belakang, pokoknya di belakang pintu masuk. Jadi ini lebih tidak utuh lagi dibanding dengan yang satunya tadi. Kalau yang tadi kan masih ada kepalanya dan mahkotanya, sedangkan di sini tidak tersisa sama sekali bagian leher dan kepala serta mahkotanya teman-teman. Jadi bentuk Candi Surawono ini bujur sangkar, ukurannya itu sekitar 7,80 meter menghadap ke arah barat. Tangganya itu ya yang menghadap ke arah barat. Penampil sisi barat tempat tangga candi itu ukurannya besar. Jadi seakan-akan bentuk candi itu
itu tidak bujur sangkar gitu teman-teman. Kemudian di keempat sudut lapi terlihat ada makhluk gana, seolah-olah menyangga perbingkaian candi. Makhluk gana ini kita temui juga di candi di Jawa Tengah ya teman-teman. Waktu itu di Candi Pendem ada, dan di Candi Lumbung Sengi juga ada ya. Nah, makhluk gana ini pengawal dari Dewa Siwa yang dipimpin langsung oleh Ganesha teman-teman. Gana yang ada di sini unik teman-teman. Jadi tidak pada bidang datar gitu, tapi di sudut. Jadi kanan kiri. Bukan lucu, keren banget. Nah, mungkin ini adalah simbol dari simbol kekuatan agar bangunan di sini itu kuat, tidak roboh gitu mungkin teman-teman. Nah, selain itu juga ada pelipit susunan kumba atau periuk. Itu berjajar di seluruh perbingkaian kaki candi loh. Relief di Candi Surawono menunjukkan kehidupan keseharian, adegan yang lucu-lucu, dan relief-relief binatang atau tantri yang dipahat pada dinding lapik candi. Keunikannya, masing-masing relief itu dipahat pada bingkai atau frame. Pada dinding kaki candi ada 2 kelompok relief cerita. Pada panel panjang sebelah utara dan barat daya menggambarkan relief Arjuna Wiwaha atau biasa disebut Mintaraga. Kemudian panel pendek di pojok timur laut menggambarkan relief Bubuksa dan Sri Tanjung. Nah, di next video Liamai akan menceritakan mengenai relief-relief itu. Sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari juga loh teman-teman. Syarat pesan moralnya. Nah, sekarang kita coba untuk menaiki tangga ya. Ternyata ada susunan batu bata merah seperti yang kita jumpai di Museum Trowulan. Ada motif-motif tertentu khas zaman kerajaan Majapahit teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk mendapatkan fakta sejarah diperlukan riset. Jangan terpaku pada satu sumber saja. Data-data yang sudah didapatkan melalui pengalaman pembacaan akan menarik suatu benang merah teman-teman. Semakin banyak membaca, akan kita temui kejutan-kejutan yang tak terduga. Oke, terima kasih banyak ya sudah menyimak hingga detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.